Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 Hukum Persaingan Usaha. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait putusan nomor 17 KPPU tahun 2010 tentang vaksin kartel. Mungkin bisa mulai dari Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Pratiwi dengan NPM 22 12 41 462. Saya Makara Salonika dengan NPM 22 10 11 422. Saya Putri Amelia Zahra Rashid dengan NPM 22 120 11 719. Saya Dwi Permatasari dengan NPM 22 12 011 040. Saya Hamisa Lestari dengan NPM 22 12 011 470. Di sini kami akan langsung mulai untuk memaparkan hasil diskusi kami dimulai dari nomor 1. Baik, untuk nomor 1 yaitu aku gitu kan. Nah, nomor 1 ini kan pertanyaannya itu siapa sih pihak yang dinyatakan sebagai terlapor dalam perkara tersebut yang kita ambil tadi gitu, yang tadi disebut sama Putri. Nah, yang aku analisis pihak-pihaknya itu di dalam perkara nomor 17 KPPU 1/2010 itu ada 6, yaitu PT Pfizer Indonesia, PT Dexa Medica, Pfizer Inc., Pfizer Overseas LLC, Pfizer Global Trading, dan Pfizer Corporation Panama. Nah, mereka ini dilakukan oleh KPPU, yaitu dianalisis oleh KPPU sebagai terlapor karena diduga itu melakukan pelanggaran terhadap pasal 5, pasal 11, pasal 12, pasal 25 ayat 1 huruf A dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan adanya kerjasama dan perjanjian pasokan atau kayak supply agreement gitu antara kelompok usaha Pfizer sama PT Dexa Medica. Nah, dalam industri farmasi atau kelas terapi amlodipin itu diduga menimbulkan pengaturan harga bahkan produksi itu sampai pemasarannya dia tuh memakai zat aktif amlodipin benzoate. Nah, selain itu juga kelompok usaha Pfizer ini juga diduga menyalahgunakan posisi gitu. Karena posisinya kan dominan, itu tuh mempengaruhi dokter, terus apotik agar hanya merasakan produk bermerek Norvax itu gitu yang dibuat sama mereka gitu. Kalau yang lain tuh jangan terlalu dikasih tahu lah gitu. Kalau misalnya ada orang yang pengen beli gitu. Nah, berdasarkan temuan tersebut, si KPPU ini menilai bahwa para pihak itu tuh punya peran langsung maupun tidak langsung gitu dalam praktik yang berpotensi menghambat persaingan usaha yang tidak sehat di pasar gitu, apalagi mengenai antihipertensi di Indonesia. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin lanjut ke nomor 2. Oke, kalau ini kita udah bagi, jadi aku bagi nomor 2 tuh. Kalau itu pertanyaannya adalah apa dugaan pasal yang dilanggar dari UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait kejadian yang dilarang dan jelaskan faktor hukum dan pertimbangan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Jadi dalam pasal itu sebenarnya majelis hakim komisi sudah menyatakan para pelapor yaitu PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica yang terbukti melanggar pasal 5, pasal 11, pasal 16 dan pasal 25 ayat 1 huruf A UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun terkait kejadian yang dilarang nih, sesuai dengan tugasnya itu, fokus utama itu ada pada pasal 5, yaitu larangan perjanjian penetapan harga antara pesaing atau price fixing, dan pasal 11, yaitu larangan perjanjian kartel yang mengatur produksi atau pemasaran untuk mempengaruhi harga. Nah, jadi dari pasal ini ditemukan fakta hukum. Yang pertama itu adanya perjanjian dan komunikasi antar pesaing, yaitu Pfizer dan Dexa tadi, melalui supply agreement dan distribution agreement yang berisi ketentuan tentang pertukaran informasi, harga, jumlah produksi, dan strategi pemasaran. Lalu yang kedua itu terdapat pola kenaikan harga yang paralel antara produk Narvas yang dari Pfizer dan Tensivas yang dari Dexa di pasar obat antihipertensi dengan zat aktif amlodipin benzoate yang dianggap sebagai indikasi kartel harga atau paralel pricing. Lalu yang ketiga itu fakta hukumnya itu juga ada harga kedua produk tersebut itu jauh lebih tinggi dibanding obat generik jenis yang menunjukkan praktek penetapan harga berlebihan atau excessive pricing. Nah, pertimbangan hukum dari majelis komisi ini dalam putusan ini, yang pertama itu adalah unsur pelaku usaha terpenuhi karena Pfizer dan Dexa sama-sama beroperasi di pasar farmasi Indonesia. Yang kedua, unsur perjanjian antar pesaing untuk menetapkan harga juga dianggap terbukti melalui bukti komunikasi, koordinasi, dan kesamaan pola harga. Lalu yang ketiga itu pasal 11 dinilai terpenuhi karena adanya kerjasama yang berpotensi mempengaruhi
mengadu harga dan membatasi persaingan. Lalu yang keempat itu perjanjian dengan pihak luar negeri atau pasal 16 juga dikategorikan melanggar karena supply agreement dan dengan Pfizer Overseas LLC berpotensi mengakibatkan praktik monopoli di pasar domestik. Jadi itu yang pasal yang dilanggar dan fakta hukum dan pertimbangan adanya pelanggaran tersebut. Itu dari nomor 2, lalu bisa lanjut ke diskusi nomor 3. Oke, baik. Di sini saya mendapatkan diskusi yang nomor 3, yaitu terkait pendekatan rumusan pasal dalam perkara nomor 17 KPPU tahun 2010 dan lingkup pasal bersangkutan. Nah, dari yang saya temukan atau saya analisis, pendekatan rumusan pasal dalam perkara tersebut menggunakan pendekatan fungsional dan substantif dalam menafsirkan rumusan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, itu terutama pasal 5, pasal 11, pasal 16, dan juga pasal 25 ayat 1 huruf A. Nah, pendekatan fungsional berarti fokusnya nih pada kegiatan ekonomi dan dampaknya terhadap pasar, bukan hanya bentuk badan hukum pelaku usahanya. Namun dalam hal ini, KPPU menerapkan doktrin single economic entity, yaitu bahwa induk dan anak perusahaan yang tidak memiliki independensi keputusan ekonomi dianggap sebagai satu kesatuan entitas usaha. Selain itu, dalam membuktikan pelanggaran, KPPU menilai unsur-unsur setiap pasal secara kumulatif. Misalnya untuk pasal 25 nih, harus dibuktikan adanya posisi dominan dan penetapan syarat perdagangan yang menghambat persaingan. Bila satu unsur tidak terpenuhi, maka pelanggaran tidak terbukti. Nah, untuk lingkup pasar bersangkutannya, menurut putusan KPPU, pasar bersangkutan ditentukan berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang meliputi 2 dimensi. Yang pertama yaitu ada pasar produk, yaitu obat antihipertensi dengan zat aktif amlodipin deslide karena memiliki cara kerja, reseptor, dan karakteristik medis yang berbeda dengan obat antihipertensi yang lain. Nah, yang kedua ada pasar geografis, yaitu seluruh wilayah Indonesia karena penjualan dan distribusi produk Narfas atau Pfizer dan Tensifas atau Dexamedica menjangkau seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dalam pembelaannya, pelapor atau Pfizer berpendapat bahwa pasar produk seharusnya tidak dibatasi hanya pada amlodipin glycolide, melainkan mencakup seluruh kelas terapi calcium channel blocker karena produk-produk dalam golongan ini dapat saling mensubstitusi. Namun, majelis komisi menilai bahwa substitusi antar jenis zat aktif tidak cukup kuat sehingga pasar bersangkutan yang sah tetap obat antihipertensi dengan zat aktif amlodipin glycolide di seluruh Indonesia. Mungkin sekian dari nomor 3, bisa lanjut ke nomor 4. Baik, aku dapat nomor 4 kebetulan. Nah, jadi untuk nomor 4 itu pertanyaannya, jelaskan pembuktian unsur-unsur dari pasal yang dinyatakan terbukti melanggar dari terlapor sebagai pertimbangan hukum majelis hakim. Nah, baik, untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu ada pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kemudian ada pelanggaran pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terus ada pelanggaran pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kemudian pelanggaran pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan pelanggaran pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu dinyatakan terpenuhi karena pelaku usahanya itu merupakan terlapor 1 PT Pfizer Indonesia, terlapor 2-nya PT Dexamedica, kemudian terlapor 3 sampai 6 itu entitas Pfizer lainnya yang mana semua pihak tersebut termasuk pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia. Kemudian untuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga itu, majelis komisi menemukan bukti adanya parallel pricing serta komunikasi dan koordinasi antar perusahaan. Kemudian untuk pelanggaran pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, unsur yang dibuktikan itu adalah ditemukannya supply agreement yang memuat kewajiban komunikasi antara para pesaing, pengaturan forecast produksi, serta penggunaan merek Pfizer pada kemasan produk Dexa. Kemudian untuk pelanggaran pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, unsur yang dibuktikan itu adalah adanya supply agreement antara Pfizer dengan Overseas LLC dan PT Dexa
Dextra Medica, kemudian mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu ditemukannya adanya bukti eksklusif yang menutup peluang pesaing lain dan menimbulkan pola harga paralel. Kemudian untuk pelanggaran pada pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, unsur yang dibuktikan adalah PT Pfizer Indonesia memiliki pangsa pasar lebih dari 50% untuk obat anti hipertensi dengan zat aktif amlodipine besilet. Kemudian menetapkan syarat perdagangan yang menghalangi persaingan itu terbukti bahwa program Healthcare Compliance Program yang melibatkan dokter dinilai menimbulkan ketergantungan dan menghalangi objektivitas dokter dalam meresepkan obat lain. Selanjutnya di sini saya dapat diskusi yang untuk soal nomor 5. Nah, jadi nomor 5 itu soalnya dari siapakah terlapor yang dinyatakan terbukti melanggar dan jelaskan singkat pertimbangan hukum serta sanksi hukumnya. Yang pertama itu ada yang dinyatakan bersalah itu ada pertama PT Pfizer Indonesia, yang kedua PT Dextra Medica, yang ketiga PT Pfizer Inc., yang keempat PT Pfizer Overseas LLC, yang kelima PT Pfizer Global Trading, yang keenam Pfizer Corporation Panama. Terus jelaskan singkat pertimbangan hukumnya. Jadi majelis komisi itu menilai bahwa para terlapor telah melakukan perjanjian kartel, harga atau price fixing dan pengaturan produksi yang melanggar pasal 5, pasal 11, pasal 16 dan pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terus kelompok usaha Pfizer dan PT Dextra Medica bersepakat mengatur harga obat Norvasc dan Tensifax sehingga harga di pasar menjadi tinggi dan merugikan konsumen. Yang ketiga itu program Healthcare Compliance Program atau HCCP juga dinilai mempengaruhi objektivitas dokter dalam meresepkan obat yang termasuk dalam bentuk syarat perdagangan yang menghambat persaingan. Terus sanksinya itu yang pertama PT Pfizer Indonesia yang wajib membayarkan denda administratif sebanyak 25 miliar. Terus PT Dextra Medica wajib membayar sanksi denda sebanyak 20 miliar. Pfizer Inc. membayar denda sebanyak 25 miliar. Pfizer Overseas LLC wajib membayar denda sebesar 25 miliar. Pfizer Global Trading wajib membayar sanksi denda sebanyak 25 miliar dan Pfizer Corporation Panama wajib membayar denda sebanyak 25 miliar. Terus yang kedua ada perintah korektif, yaitu yang pertama menurunkan harga obat Norvasc sebesar 65% dari HNA. Terus menurunkan harga obat Tensifax sebesar 60% dari HNA, menghentikan komunikasi dan pertukaran informasi harga, produksi dan rencana produksi antar pesaing. Yang keempat, tidak melibatkan dokter dalam program HCCP, dan yang terakhir membatasi sponsorship kepada dokter dan menurunkan biaya promosi sebesar 60%. Mungkin sekian hasil diskusi yang dapat kita sampaikan terkait putusan nomor 17 tahun 2010. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.